Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adisya Sekar Mahanani, Anandita Putri Wardana, Januar Risti Nuril Farihah, Hansa Nafis Ali Fiatito, dan Leonita Eka Fadilah akan membahas tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Dan berikut ialah penjelasan singkat dari kami. Integrasi adalah pembaharuan. Secara umum, integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam suatu masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting dari perbedaan itu sendiri. Pengertian iman. Pengertian iman secara KBBI adalah kepercayaan, iman secara bahasa artinya membenarkan, dan iman secara bahasa Arab artinya percaya. Iman secara istilah berarti mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Menurut salah satu hadis, iman adalah tambatan hati yang dilakukan serta diucapkan sehingga menjadi satu kesatuan. Fungsi iman. 1. Pedoman hidup. Jika seorang manusia berpegang hidup pada iman, maka akan mempunyai tujuan hidup yang jelas, tidak akan mudah menyerah dan berputus asa. 2. Menyelamatkan manusia. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min yang mempunyai arti, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul dan hamba yang beriman dalam kehidupan dunia pada berdirinya saksi-saksi hari akhir. 3. Menumbuhkan sikap terpuji. Sebagai manusia, kita harus menyadari jika kita bukan siapa-siapa tanpa kuasanya. Jika kita menyadari hal itu, maka kita terhindar dari sikap sombong, senantiasa menjaga lisan, dan tidak sombong, amanah, dan dapat dipercaya. 4. Hati menjadi tenang. Jika kita mendapatkan suasana hati yang aman, tentram, dan damai, maka perbanyak untuk mengingat Allah. Iman akan membuat manusia merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Yang kelima, mengingatkan pada kematian. Menyadari jika hidup tidak akan kekal, pasti suatu saat akan mengalami kematian. Selanjutnya, dalil terkait iman. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang memiliki arti, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Dalil yang kedua terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30 yang mengandung arti, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Selanjutnya, contoh dan penerapan dari iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Mengimani Allah berarti kita percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta semesta. Contoh yang bisa kita lakukan dengan menjalankan sholat 5 waktu, melakukan kewajiban kita untuk zakat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Kita wajib beriman tentang adanya malaikat. Mereka adalah ciptaan Allah SWT yang dibuat dari cahaya. Contoh yang bisa kita lakukan dengan meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapannya. Cara yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim dengan cara membaca, menghafal, bahkan mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan yang keempat, iman kepada para Rasulullah. Kita wajib mengimani bahwa Rasulullah adalah 25 laki-laki yang terpilih. Contoh yang bisa kita lakukan dengan rajin membaca sholawat Nabi setiap hari, menjalankan sunnah dari Rasulullah yang telah diajarkan, dan meniru sifat baik dari 25 Rasul yang telah Allah pilih. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam barzah berupa fitnah kubur, yaitu nikmat ataupun siksa. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar.
Mengimani semua kejadian yang baik maupun buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang bisa kita lakukan dengan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mudorot, pastilah ada maslahat. Terima kasih kepada Anandita. Selanjutnya yang kedua yaitu Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya patuh, tunduk, dan keselamatan. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inti dari ajaran Islam adalah rukun Islam, yaitu pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat, yang ketiga yaitu menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima yaitu menunaikan haji jikalau mampu. Selanjutnya, fungsi Islam. Yang pertama, agama Islam berfungsi sebagai tuntunan agar manusia memiliki sifat akhlakul karimah atau perilaku yang mulia dan terpuji. Yang kedua, agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, kedamaian, dan kebenaran, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agama Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus. Dan yang keempat, sebagai pemersatu antara umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, ataupun adat, disebut juga dengan tasamuh atau toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Untuk selanjutnya nomor 4, yaitu contoh dan penerapan Islam. Yang pertama, yaitu jujur. Suatu perilaku yang mencerminkan perbuatan berdasarkan perkataan dan perilaku yang sebenarnya. Kejujuran juga bisa berarti melakukan sesuatu pekerjaan dengan tulus. Meskipun pekerjaan itu tidak diawasi oleh orang lain, dalam mengerjakannya harus tetap dengan jujur dan ikhlas. Mengakui kesalahan yang diperbuat, melakukan pekerjaan dengan